أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, wahai saudara dan saudariku yang semoga kita senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pelaksanaan haji, inti daripada pelaksanaan haji. Kita mulai dari selesainya seseorang mengerjakan umrah. Jadi umrah yang diniatkan untuk ibadah haji. Jadi andai kata ibadah umrah yang dikerjakan di bulan-bulan haji yang disebut dengan miqat zamani, ibadah umrah yang dilakukan di bulan-bulan haji atau di miqat zamani itu selesai pada tanggal 5 Zulhijjah. Selesai pada tanggal 5 Zulhijjah. Maka kemudian mereka beristirahat di penginapan masing-masing, di hotel masing-masing. Nanti akan dimulai aktivitas manasik hajinya pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi ada 3 hari waktu untuk beristirahat bagi para jamaah. Di tanggal 5 selesai semua aktivitas manasik ritual umrah dilakukan sampai tadi di tahallul, setelah itu istirahat. Nanti pada tanggal 8 akan dimulai ibadah haji yang akan dilakukan oleh jamaah haji. Karena ibadah haji ini sebenarnya tidak terlalu banyak dan tidak menghabiskan waktu yang panjang gitu. Cuma hanya beberapa hari saja. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 8 mulailah jamaah haji bersiap-siap. Dan tanggal 8 ini diistilahkan oleh para ulama adalah hari tarwiyah. Kenapa disebut dengan hari tarwiyah? Kata para ulama, karena di zaman dahulu jamaah haji ketika ingin menunaikan ibadah haji, mereka membawa minum masing-masing. Mereka mempersiapkan air masing-masing. Persediaan air jangan sampai habis padahal mereka belum menyelesaikan ibadah hajinya. Nah, disebut dengan hari tarwiyah, yaitu hari di mana jamaah haji sudah mengumpulkan sejumlah air yang cukup untuk beberapa hari ke depannya. Itu berlaku pada tanggal 8. Nah, sekarang alhamdulillah fasilitas-fasilitas itu telah tersediakan. Jadi di hari tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah ini yang perlu dilakukan oleh jamaah haji adalah disunnahkan bagi mereka yang berhaji untuk mempersiapkan ihram dengan mencukur segala bulu-bulu atau rambut-rambut yang ada di sekujur tubuhnya. Di tanggal 8 itu sudah bersiap-siap untuk bersih-bersih, potong kuku, kemudian mandi. Setelah mandi pakai parfum, wangian. Nah, setelah selesai pakai wangian, mandi, seluruh bersih-bersih, yang berikutnya dilakukan adalah memakai kain ihram. Dan itu juga dipakai di hotel tadi, di hotel tempat penginapan masing-masing. Pakai kain ihram. Setelah memakai kain ihram bagi laki-laki, lalu membaca niat untuk masuk ihram, pelaksanaan haji tamattu'. Maka dia berniat dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Lalu setelah itu berihram dari hotel dan tidak perlu pergi ke Masjidil Haram. Jadi untuk niat berihramnya itu tidak perlu di Masjidil Haram, tapi di hotel tempat penginapan masing-masing. Baik, lalu kemudian berangkatlah dari hotel itu menuju Mina. Jadi tidak menuju Masjidil Haram, tidak. Dari hotel itu langsung ke Mina. Nah, kapan itu? Pada waktu duha. Pada waktu duhanya,
Ya pada waktu duha itu jam 8, jam 9, jam 10 itu sudah beranjak menuju Mina. Dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Pergi ke Mina dan mabit nginap bermalam di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah adalah sunnah yang tidak diwajibkan. Pada tanggal 8 itu mabit di Mina ini perkara yang disunnahkan, tidak sampai pada hukumnya wajib. Jadi bagi siapa saja yang misalnya berhalangan untuk memulai ibadah haji tamattu'nya di tanggal 8 tidak masalah. Misalnya karena khawatir macet luar biasa sehingga ketua rombongan membuat suatu kebijakan bahwa jamaah haji kelompok A berihramnya tanggal 9. Jadi tidak dimulai dari tanggal 8. Tidak mengapa. Berarti dari tanggal 9 itu dia langsung menuju Arafah. Tidak lagi ke Mina. Tidak ke Mina tapi langsung ke Arafah. Di sana mereka mulai ihram mereka. Tidak masalah. Karena hukum mengerjakan tanggal 8 ini hukumnya sekedar sunnah. Baik. Berikutnya disunnahkan juga bagi jamaah haji yang tanggal 8 tadi di hari tarwiyah yang sudah berada di Mina untuk mengerjakan sholat secara qasar, dipendekkan sholatnya tapi tidak dijamak. Jadi dikerjakan sholat itu pada waktu masing-masing namun di qasar. Misal asar dikerjakan 2 rakaat, zuhur dikerjakan 2 rakaat, tapi di waktu masing-masing. Zuhur pada waktunya dikerjakan 2 rakaat, asar pada waktunya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya pada waktunya juga 2 rakaat, subuh pada waktunya. Jadi kerjakan pada waktu masing-masing. Kemudian di Mina para jamaah tidak dianjurkan melakukan sholat sunnah rawatib kecuali sholat-sholat sunnah yang lain. Atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini sangat dianjurkan. Adapun sholat-sholat sunnah rawatib, sholat qabliyah, ba'diyah, zuhur, kemudian qabliyah, ba'diyah, isya itu tidak disunnahkan untuk dikerjakan. Adapun sholat-sholat misalnya tahajud, witir, ya tidak masalah. Duha, sholat sunnah setelah wudhu, tidak ada masalah. Silahkan. Karena itu bagian daripada amalan soleh yang kita diperintahkan untuk perbanyak, khususnya di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Kemudian di saat kita berada di Mina bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak ada salat Jumat. Tidak ada salat Jumat karena Jumat itu gugur bagi orang yang safar, bagi musafir. Nah, pada malam harinya waktu minimal jamaah menginap di Mina adalah setengah malam dan lebih afdal jika sampai subuh, maka sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam yang ke-9-nya tadi kan di tanggal 8 tenggelam matahari. Tenggelam matahari berarti kan sudah masuk perpindahan tanggal, yaitu tanggal 9. Di tanggal 9 itu mereka nginap di Mina. Nah, sunnahnya menginap setengah malam. Lebih dari setengah malam lebih bagus lagi, lebih afdal. Karena itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hendaknya para jamaah mengisi waktu mereka ketika menginap di Mina tersebut dengan memperbanyak berzikir, membaca talbiyah, baca Al-Quran, apa saja amalan-amalan soleh yang bisa dikerjakan untuk dimanfaatkan. Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan soleh yang dikerjakan pada waktu-waktu tersebut mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah terkait dengan ritual-ritual yang dilakukan pada tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah. Barakallahu fikum.